dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita memiliki Tuhan, Bapa yang baik, kasih setianya tidak berkesudahan, ya, tidak berubah oleh waktu dan kondisi apapun. Sejak kejatuhan manusia di dalam dosa, ya, hal-hal yang tidak baik itu banyak terjadi di atas muka bumi ini, termasuk sakit penyakit, kelemahan tubuh, ya. Namun luar biasa, saudara-saudara, kasih Tuhan, Tuhan tuh menyediakan apa yang kita butuhkan, sehingga kita mampu berjalan di muka bumi ini dengan berkemenangan, di dalam menghadapi apapun juga, termasuk terhadap kelemahan tubuh maupun sakit penyakit. Saya akan membacakan di Yesaya 65 ayat 24 ya. Jadi kita perlu ketahui bahwa orang-orang di luar Kristus pun mereka bisa menerima kesembuhan. Apalagi ya, apalagi saudara-saudara yang sudah ada di dalam Kristus. Tuhan sudah sediakan itu di dalam keselamatan, ya. Bukankah itu ada pengharapan? Bukankah itu suatu pengharapan dan penyediaan Tuhan yang luar biasa? Saya berharap saudara-saudara yang menyaksikan Charis Healing ini adalah orang-orang yang memiliki pengharapan. Yesaya 65 ayat 24, saya akan bacakan versi NLT. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang membicarakan kebutuhan mereka, aku sudah mendengarnya. Jadi apapun masalah yang sekarang saudara sedang hadapi, termasuk masalah kelemahan tubuh maupun sakit penyakit, Tuhan sudah mengetahui, Tuhan sudah mendengar, dan Tuhan sudah menyediakan jawaban. Ya, telah menyediakan semua kebutuhan, termasuk kesembuhan. Tuhan sudah memberikan jawaban. Sekarang mungkin orang bertanya, apa buktinya jawaban Tuhan? Kita baca di Roma 8 ayat 32. Saya akan bacakan versi bahasa Indonesia masa kini. Firman Tuhan mengatakan, anaknya sendiri tidak disayangkannya, melainkan diserahkannya untuk kepentingan kita semua. Masakan ia tidak akan memberikan kepada kita segala sesuatu yang lainnya? Saya garis bawahi, saudara-saudara, segala sesuatu, yaitu semua yang saudara butuhkan, termasuk kesembuhan. Melalui anugerahnya, Tuhan sudah menjawab apa yang menjadi kebutuhan saudara, yaitu dengan memberikan anaknya Yesus. Itulah sumber jawaban atas apapun yang menjadi kebutuhan saudara, termasuk kesembuhan. Mungkin saudara akan berkata, itu kan 2000 tahun yang lalu Yesus datang. Justru jauh sebelum Anda mengetahui dan menyadari bahwa saudara akan membutuhkan, Bapak itu sudah menyediakan, Bapak sudah tahu. Jadi apa yang Bapak sediakan ini tidak expired, Bapak Ibu. Ya. Dan dia selalu ada buat saya dan saudara. Tidak dipengaruhi oleh apapun. Namun mengapa belum mengalami kesembuhan? Saya ingat kisah di Matius 19 ayat 16. Ini tentang orang muda yang kaya. Di dalam kisah ini, kalau kita melihat konteksnya ini bukan tentang kesembuhan, saudara-saudara. Namun, dari kisah tentang orang muda yang kaya ini, saya dapat belajar tentang penyediaan Tuhan atas kebutuhan kita. Saya akan ceritakan secara singkat ya. Nanti saudara di rumah bisa membaca selengkapnya tentang kisah orang muda yang kaya. Orang muda yang kaya ini ingin memperoleh hidup yang kekal. Dia berjumpa dan menanyakan kepada Yesus. Di dalam perbincangannya dengan Yesus, Yesus mengatakan, turuti perintah Tuhan. Orang muda tersebut mengatakan kepada Yesus, semuanya itu telah aku turuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu,
dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Orang muda ini semestinya sudah menemukan jawaban yang dicarinya. Sudah berjumpa dengan Yesus yang memberikan hidup yang kekal tersebut. Namun dia gagal mendapatkan. Mengapa? Kita bisa melihat bahwa orang muda kaya ini mengandalkan dengan apa yang dia lakukan selama ini. Semua aku sudah turuti, apalagi aku sudah melakukan apalagi yang kurang. Apakah saat ini saudara pun sudah lelah berupaya untuk Tuhan bertindak, untuk Tuhan kita berupaya menggerakkan Tuhan, membuat Tuhan datang menyembuhkan, menjamah saudara. Itu bertentangan dengan firman saudara. Saudara memaksakan aturan saudara kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah melakukan dan sudah menyediakan itu 2000 tahun yang lalu dan itu tidak expired. Kita lihat Mazmur 103 ayat 3. Firman Tuhan mengatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mengampuni dan menyembuhkan. Dosa itu akar saudara. Ya. Dosa itu akar, penyakit itu buahnya. Jika akar itu sudah dibereskan, buahnya pun sudah beres. Kenapa kita harus memikirkan itu? Mengampuni, menyembuhkan, itu satu keselamatan yang kita terima. Kesembuhan pun kita terima. Tuhan menyembuhkan tidak hanya penyakit tertentu, namun segala penyakit. Firman Tuhan yang mengatakan, bukan saya. Segala penyakit, artinya tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Ini yang harus kita pegang. Saya akan bacakan Yesaya 52 ayat 14. Firman Tuhan mengatakan, seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Di sini menceritakan ketika Tuhan Yesus disalib, saudara-saudara. Hal yang luar biasa, saudara renungkan hal ini. Wajahnya itu lebih buruk dari manusia manapun yang pernah hidup di bumi ini. Rupanya itu begitu rusak sehingga ia tidak terlihat seperti manusia lagi. Wajah tidak dapat dikenali sebagai manusia. Itu bukan karena pukulan fisik saudara yang menyebabkan itu semua. Kalau bukan karena pukulan fisik waktu Tuhan Yesus disalib, apa penyebabnya semuanya itu? Kita bisa lihat di 1 Petrus 2 ayat 24. Firman Tuhan mengatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Tadi firman Tuhan mengatakan segala penyakit. Jadi segala penyakit di muka bumi ini, ya, yang penyakit yang sudah ada, bahkan penyakit yang nantinya akan muncul ke depan yang kita tidak tahu. Itu termasuk segala penyakit. Semua ditimpakannya di dalam tubuhnya di kayu salib. Bukankah itu luar biasa? Kalau kita bisa nangkap bahwa suatu pewahyuan ini, pasti saya yakin itu ada ucapan syukur yang tidak usah dipaksakan itu keluar di dalam diri kita. Karena kita bisa menangkap ini. Setiap kali saya merenungkan ini, roh saya berkorbar saudara. Saya merasakan Tuhan itu dahsyat, sudah memberikan segala sesuatu. Kesembuhan itu bagian dari keselamatan tersebut. Jika kita melihat satu orang yang sakit saudara, mungkin saudara bisa lihat apa yang saudara anggap parah yang sudah terjadi di muka bumi ini. Penyakit apa yang parah? Saya bisa pernah menyaksikan di mana orang yang sakit mukanya, orang mungkin
bisa pangling, hati pangling, loh kok berubah? Tidak seperti yang biasanya orang tersebut. Itu baru satu penyakit, saudara. Ini segala penyakit ditimpakan dalam tubuh Yesus. Bisa dibayangkan bagaimana rupanya seperti itu. Segala penyakit. Ini hal yang wow. Jadi mau penyakit apapun, termasuk COVID, mau COVID Delta, Alpha, Omikron, Tante Mikron, dan keponakan-keponakannya, itu semua sudah beres. Apa yang kita pusingkan? Ini, ya. Jadi firman Tuhan mengatakan, oleh bilur-bilur Yesus, kamu telah sembuh, telah. Kalau saudara percaya, dokter secara dunia mengatakan, Bapak, Ibu sudah sembuh. Meskipun mungkin Bapak Ibu merasakan masih pusing-pusing, tapi Bapak Ibu semangat percaya, ya, opnam di rumah sakit, ya Pak, Bu, udah sembuh. Bapak Ibu langsung semangat untuk check out dari rumah sakit, enggak berlama-lama. Masa dokter, saya sudah sembuh? Enggak. Segera bergegas untuk check out. Ini dokter di atas segala dokter mengatakan, segala sakit penyakit telah sembuh. Ya. Saya mengalami hal ini, mengapa wahyuan tentang telah sembuh ketika saya mengalami cedera. Saya menemui 4 dokter dan 1 akupunktur. Segini enggak bisa, begini enggak bisa, enggak bisa. Dokter mengatakan harus operasi. Di MRI hasilnya nih dikasih, ini harus operasi Ibu. Kok enggak operasi? Ya Ibu akan lebih parah, enggak bisa. Benar-benar enggak bisa, begini enggak bisa, enggak bisa. Tapi ini telah sembuh, itu yang membuat saya bangkit. Yang dulunya tidak bergerak, saya enggak olahraga, tapi itu saya tahu bahwa telah sembuh. Maka saya melakukan, saya bergerak, beraktivitas. Dan itu benar-benar saya sembuh tanpa operasi. Sekarang bisa bergerak sempurna. Sungguh luar biasa apa yang Tuhan sudah sediakan. Kita lihat Filipi 2 ayat 9 dan 10. Firman Tuhan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang di bawah bumi. Coba Bapak Ibu, semua sudah diatasi semua. Yang di atas langit, di atas bumi, di bawah bumi. Semua bertekuk lutut di dalam nama Yesus. Kemudian kembali lagi ke tentang orang muda yang kaya. Orang muda yang kaya itu lebih fokus kepada apa yang ia pegang. Hal-hal yang jasmani, yaitu hartanya. Sehingga ia terlewatkan dari jawaban yang ia butuhkan dan jawaban itu sudah ada di depan matanya. Namun dia terlewat. Apakah ada di antara saudara-saudara yang tanpa disadari merespon seperti halnya orang muda kaya ini? Ingin mendapatkan solusi tentang penyakitnya untuk mendapatkan kesembuhan dan sudah ada jawaban. Yesus sudah memberikan yang tadi saya sudah sampaikan di awal. Namun lebih berpegang pada hartanya. Apa itu? Penyakitnya. Mungkin orang akan komplain, yang benar Bu, penyakit kok harta. Hal-hal yang akan selalu membawa saudara fokus di dalam pikiran. Yang saudara pegang itu, tanpa disadari saudara nggak melepas itu. Saudara bekerja, ingat penyakit, sudah ini, semua kehidupan saudara tersita dengan penyakit itu. Itu harta dalam tanda petik. Maka di situ juga hati saudara. Mungkin orang berpikir, kenyataannya kan seperti ini. Tapi apa yang saudara fokuskan itu yang akan menjadi besar. Saudara tahu tentang kaca pembesar ya, mungkin sudah sering mendengar ya, kaca pembesar di mana suatu benda jika saudara lihat di kaca pembesar, maka itu akan lebih besar dibanding sekelilingnya, meskipun itu hal yang kecil. Nah disitulah apa yang kita fokuskan. Nah iman itu akan mengikuti fokus kita. Tentang iman mungkin Ibu Sila sudah pernah menyampaikan di awal. Ya. Pikiran itu motor dari jiwa. Bicara tentang hati, roh dan jiwa kita tuh di hati. Kok roh itu udah beres bagian Tuhan, tapi jiwa ini bagian kita.
Karena di jiwa ini ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan motornya itu di jiwa. Itu melewat apa yang kita rasakan, kita dengar, dan semua lewat panca indera itu. Nah, di jiwa itu yang dapat mempengaruhi, menguasai hati kita. Saya akan bacakan di Yesaya 26 ayat 3, King James Version. Engkau akan menjaga dia dalam damai sejahtera yang sempurna, yang pikirannya tetap padamu, karena dia percaya padamu. Damai sejahtera yang sempurna didapat jika pikiran kita tetap pada Tuhan dan percaya. Jika pikiran saudara lebih fokus dengan kondisi, dengan apa yang kita rasakan dengan penyakitnya, maka tidak ada damai sejahtera. Dan itu akan mengganggu kesehatan saudara dan akan menghalangi kesembuhan. Kemudian selain itu, orang muda yang kaya ini tidak mau merespon dan sepakat dengan Yesus. Yang ada adalah firman yang hidup, ya, yang mengatakan datanglah kemari, ikutlah aku. Dia enggak merespon itu, karena lebih dikuasai apa yang dia pegang secara jasmani. Amos 3 ayat 3, versi New King James Version. Dapatkah dua orang berjalan bersama jika mereka tidak sepakat? Sepakat artinya menyetujui dan mempercayai sehingga kompak, ya, dapat bekerja sama. Harus ada kesepakatan dengan pribadi orang yang akan saudara ikuti untuk saudara bisa berjalan bersama sampai tujuan. Nah, ini dari awal nih saudara, ini yang iblis pakai, suatu pola agar manusia itu tidak sepakat dengan Tuhan. Ini kan yang di awal iblis kerjakan terhadap Adam dan Hawa, waktu manusia jatuh dalam dosa. Untuk bisa sepakat, saudara harus mengetahui dan percaya dengan pribadi tersebut. Jika saudara tidak mengetahui dan mempercayai pribadi tersebut, saudara tidak akan bisa sepakat. Saya baca di Roma 5 ayat 8. Saudara tidak akan bisa berjalan dengan seseorang yang saudara tahu jika seseorang itu memiliki rencana yang tidak baik dalam kehidupan saudara. Atau orang itu tidak mengasihi saudara. Saudara tidak akan bisa sepakat berjalan. Roma 5 ayat 8 firman Tuhan katakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tuhan sudah mendemonstrasikan, membuktikan kasih-Nya pada saya dan saudara. Apakah ketika Tuhan membuktikan kasih-Nya itu ketika saudara rajin pelayanan? Apakah ketika saudara berbuat baik dan saudara rajin memberi buah sulung maupun perpuluhan? Tidak. Namun ketika kita masih berdosa, kasih-Nya itu tidak tergantung dari kita, saudara. Juga Tuhan mempunyai rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan. Di situ tidak ada kata penyakit, saudara. Rancangan Tuhan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan. Tidak ada di situ, saudara menemukan sekali-kali sakit. Enggak ada di situ. Sehingga tidak ada alasan apapun di dalam benak kita bahwa Tuhan itu tidak mengasihi kita. Atau berpikir, wah aku belum memberi sesuatu nih untuk Tuhan, sehingga nanti penyakit datang. Itu pola lama yang harus ditinggalkan. Saudara harus percaya dan terima pewahyuan akan kasih Tuhan itu. Itu hal yang luar biasa, ya. Itulah yang menjadikan kita alasan kuat untuk saya dan saudara dapat mempercayai Kristus dan sepakat dengan Dia yang mengasihi kita. Mempercayai Kristus artinya kita mempercayai bukan kepada jabatan Dia sebagai juru selamat atau penyembuh.
Apa maksudnya? Namun pada pribadinya, pada pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Jika saudara percaya pada pribadi Yesus, saudara juga akan percaya kepada semuanya yang melekat pada pribadi Yesus. Secara utuh, secara keseluruhan, tidak setengah-setengah. Apa maksudnya? Tidak hanya apa yang sekarang saudara butuhkan tentang materi, maka aku mempercayai Jehovah Jireh. Saat aku membutuhkan kesembuhan, ya aku mempercayai Yesus Jehovah Rafa. Tapi saudara tidak mempercayai sifat Yesus yang mengasihi saudara. Saudara tidak mempercayai bahwa kehendak Tuhan itu baik terhadap saudara. Artinya tidak secara keseluruhan. Saudara hanya ambil sebagian dari Yesus. Hanya mengambil sebagian dari Kristus. Saudara tidak mempercayai pribadi Kristus secara utuh, secara keseluruhan. Nah, ini yang harus menjadi perenungan buat kita. Ketika saudara mempercayai pribadi Kristus, maka mempercayai juga apa yang dikatakannya pada melalui firman-Nya. Karena Yohanes 1 ayat 1 firman Tuhan mengatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14 firman Tuhan mengatakan, firman itu telah menjadi manusia. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Yohanes 6 ayat 63b firman Tuhan mengatakan, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Alkitab adalah firman Allah. Tidak sekedar tulisan di atas kertas. Jadi jauh sebelum tulisan yang diilhamkan Allah itu ditulis, firman itu sudah ada dan eksis. Roh Kudus dan firman itu adalah satu. Tetap eksis dan tidak berhenti, dan itu selalu ada sampai sekarang. Ada orang yang berkata, aku sudah melakukan semua untuk kesembuhan, sudah memperkatakan firman, kok tidak sembuh? Ternyata dia masih memiliki pemikiran yang tadi yang saya utarakan. Oh, penyakit itu kehendak Tuhan, seperti apa yang tadi Bu Puji saksikan. Mungkin ini proses Tuhan, hukuman, atau masih terintimidasi dengan dosa. Yang seharusnya kesadaran akan dosa itu tidak lagi ada di dalam kita. Ya, tidak lagi terintimidasi dosa. Ataukah masih tidak yakin apakah Tuhan itu sudah mengampuni. Nah, itu tentang sifat, kehendak, dan apa yang, kalau masih berpikiran seperti itu saudara-saudara, itu sifat, kehendak, dan apa yang dikatakan oknum lain. Saudara salah alamat. Hal itu bukan dari pribadi Yesus. Itu bukan dari apa yang firman Tuhan katakan. Tapi saudara menggabungkan, mempercayai sebagian dari pribadi Kristus, tapi saudara mencomot sifat dan pribadi atau kehendak dari oknum lain. Itulah yang menjadi penghalang untuk kita menerima apa yang telah Tuhan sediakan. Jadi memegang hal-hal yang berlawanan, hal seperti itu. Itu yang tidak sepakat di situ. Jika kita mempercayai Kristus, kita percaya secara utuh apa yang firman Tuhan juga katakan. Tentang sifatnya, kesembuhan itu dia sebagai penyembuh itu bagian, maksudnya dari sifatnya Tuhan, itu melekat dari Tuhan. Kehendaknya, kehendak Tuhan menyembuhkan. Kalau kita baca di waktu Tuhan Yesus berjalan di atas muka bumi, Tuhan Yesus selalu berkatakan, dosamu sudah diampuni, kemudian Tuhan menyembuhkan. Ya, artinya dan semua orang yang datang semua disembuhkan. Itu kita sudah tahu itu kehendak Tuhan untuk kita tuh sembuh. Tentang anugerahnya, kita juga sepakat mempercayai apa yang Yesus katakan tentang kesembuhan dan juga tentang apa yang Yesus katakan tentang penyakit. Apa yang Yesus telah lakukan buat kita, penebusan, kesembuhan, janji-janjinya. Nah, hal-hal tersebut yang harus kita ketahui, kita mengerti dengan benar sesuai firman. Tanpa pengertian yang benar juga akan meleset, saudara. Sehingga kita dapat mengubah pola pikir kita.
selaras dengan apa yang firman Tuhan katakan, selaras dengan apa yang benar tentang sifatnya, tentang kehendaknya, tentang anugerahnya. Dan kita percaya di situ kesepakatan terjadi. Disitulah kita mengakses kesembuhan yang Tuhan sudah berikan. Ini bukan legalistik, saudara. Jika legalistik, kita tuh melewati apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan itu bertindak memberikan. Ini tidak, yang saya sharingkan bukan seperti itu. Ya. Namun bagian Tuhan itu sudah dilakukan, Tuhan sudah sediakan. Yang harus kita lewati itu, kita mengetahui, kita mengerti dengan benar. Pola pikir kita berubah sehingga kita bisa sepakat, kita mempercayai. Seperti itu. Dengan pengertian yang benar ini, kita pun bisa melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kalau hal itu yang belum beres, itu nanti nggak nyambung, saudara-saudara. Ya, saat kita melakukan, ya tadi seperti orang yang komplit. Aku sudah memperkatakan firman, kenapa tidak ada jadi? Pasti ada sesuatu yang nggak nyambung di situ. Kalau kita hal tadi clear, kita bisa tangkap dengan pengertian yang benar, kita pun juga melakukan apa yang menjadi bagian kita itu dengan pengertian yang benar. Ya, apa yang menjadi bagian kita yang Tuhan suruh kita lakukan. Contohnya, firman Tuhan yang mengatakan, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari. Ya. Yang disuruh lawan kan kita. Itu bagian kita. Kalau kita nggak tahu, nggak mengerti dengan pengertian yang benar tentang semuanya itu, kita melakukan itu ya hanya sekedar di luar melakukan, tidak dengan suatu pengertian dari dalam kita bisa bertindak dengan otoritas, nggak ada otoritas di situ, karena saudara nggak mengerti di situ. Nah kemudian juga tentang sepakat, seperti ini, saya orang Solo saudara-saudara ya. Di Solo saya dari kecil saya sering mendengar pepatah Jawa, orang Jawa yang mengatakan istri itu tunduk sama suami, nurut, ya percaya, patuh, ikutin. Istilahnya surga nunut, neraka katut, saudara. Apa artinya? Suami ke istri itu percaya dia yang ini sama suami, ikutin aja, ya. Artinya kalau suami ke surga ya istri keikut. Suami ke neraka ya kebawa keikut katut. Nah itu istilahnya. Itu nasihat dia itu terhadap manusia yang tidak bisa dipegang tentang kepercayaannya. Ini kita beda Bapak. Ini kita beda saudara-saudara. Kita itu mempelainya Kristus. Mempelainya Kristus. Sama seperti tadi suami istri, pepatah Jawa mengatakan seperti itu. Oh mana ada saudara yang mau. Surga nunut neraka katut. Ya itu nasihat Jawa, ini firman Tuhan kita mempelainya Kristus. Tidak ada alasan untuk kita tidak percaya. Tidak ada alasan untuk kita tidak sepakat, untuk tidak kita tunduk pada kebenaran firman. Nah ketika itu kita percaya pada Kristus, kita sebagai mempelainya, kita sepakat, kita mengikuti apa yang dikatakannya, maka keselamatan kita ikut, kesembuhan kita terima, semuanya ngikut. Ya luar biasa, satu paket lengkap. Tidak ada paket neraka di situ saudara-saudara. Ya, ketika saudara mendengar misalkan suatu fakta diagnosa dokter medis, simptom yang dirasakan, saudara harus geser itu. Fokus saudara harus geser pada kebenaran. Pada apa yang Tuhan sudah sediakan untuk kita sepakat. Untuk menerima pewahyuan tersebut. Dari situ apa yang tadi sudah saya utarakan di depan saudara bisa menangkap. Maka ada ucapan syukur yang akan keluar di dalam hati kita. Bukan ucapan syukur yang hanya di bibir. Tapi itu bisa keluar di dalam hati kita. Sekarang apa lagi yang harus menjadi halangan untuk kita sepakat? Tidak ada Bapak Ibu. Beberapa waktu lalu suami saya pernah menyaksikan di sini ya tentang ketika melawan COVID. Secara di depan mata suatu kenyataan waktu itu delta ya saudara. Secara medis buruk, saturasi
dengan tabung oksigen saja 80. Kalau tanpa tabung oksigen itu di bawah 80. Nafas sesak, dedimer, kekentalan darah yang harusnya di bawah 400, 500 itu 23.440-an saudara-saudara. Dan dirawatnya di rumah. Kami memilih sepakat fokus dengan kebenaran firman. Kita mau sepakat dengan Tuhan, sepakat apa yang firman Tuhan katakan, itu yang menguasai, yang lebih menguasai kami dibandingkan apa yang kami lihat. Dokter bilang, Bu ini nekat di rumah, enggak mau di rumah sakit. Tapi karena suatu kebenaran yang kami sepakat itu melebihi dari apa yang kami lihat secara realitas, secara fakta. Puji Tuhan, itu kami bisa dapat lalui. Tuhan memberikan kemenangan, karena Yesus terlebih dahulu sudah memenangkannya. Di mana saat itu oksigen semua langka, oksigen langka. Tabung oksigen kecil yang dipakai itu sudah mau habis deketin garis merah. Dan satu baru diantrikan untuk diisi belum datang. Saya cuma bilang ke suami saya, kamu fokus pada Yesus, apa yang Tuhan sudah sediakan. Yang dia akan langsung menghembuskan nafas hidup itu melalui mulut hidungmu. Saya cuma katakan itu, benar-benar habis. Tapi di saat itu saya menangis sukacita karena saturasi bahkan naik sampai 90 dari 87. Itu tanpa oksigen, kemudian sesaat oksigen datang dan itu bisa tersambung. Saya melihat Yesus itu hidup. Kita nggak bisa lihat secara mata fisik, tapi kenyataan dia ada dan dia hidup, saudara. Apalagi yang akan kita ragukan? Kalau saudara menerima suatu diagnosa, pilihan secara natur manusia itu membuat kita berpikir, apa yang aku harus lakukan nih? Ya, apa yang pikiran ini akan terus bergulir tentang penyakit itu, tentang dampaknya, timbul kepanikan, ketakutan, stop. Ya. Waktu mendapat diagnosa tentang waktu tes COVID itu positif, kondisi seperti itu, saya tidak izinkan pikiran ini bergulir. Ya. Itu pilihan, kita mau pilih secara natur manusia atau pilihan kita fokus pada kebenaran firman Tuhan. Tentang apa yang Tuhan sudah sediakan, tentang rencana Tuhan. Ya. Saya tidak mengatakan bahwa tidak boleh bertindak secara medis, bukan masalah itu saudara-saudara. Namun yang utama apa yang firman katakan tentang kebenaran itu kita sepakat, kita fokus pada itu semua kebenaran. Maka damai sejahtera itu akan meliputi kita. Damai sejahtera itu akan menguasai kita. Nah baru di situ kita minta Roh Kudus pimpin hikmat. Kita bisa mendengar apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Disitulah kita baru bisa mengambil suatu keputusan. Jadi keputusan bukan berdasarkan emosi kita. Di situ. Kita mempercayai pada Kristus, pikiran kita pun fokus padanya. Kita mempercayai fokus apa yang firman Tuhan katakan. Itu yang akan menguasai hati kita. Maka firman Tuhan katakan, damai sejahtera yang sempurna itu ada di dalam hati kita, ada di dalam jiwa kita. Dan itu akan positif terhadap kesehatan kita, itu akan termanifestasi. Apapun kondisi saudara, diperlukan upayanya untuk apa? Upaya ini bagian kita untuk merespon dan sepakat pada kebenaran. Apa yang dikatakan firman Tuhan oleh bilur-bilurnya, engkau telah sembuh. Dia sudah menyediakan kesembuhan. Jangan menjadikan kondisi secara fisik, secara realita, secara kenyataan sebagai pembanding untuk saudara sepakat. Apa maksudnya? Ketika kita seharusnya sepakat dengan firman Tuhan yang mengatakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kamu telah sembuh dan mempercayainya, namun saudara membandingkan, berpegang pada fokus yang lain, kondisi fisik. Saudara melihat faktanya, buktinya diagnosanya seperti ini. Nah, jangan hal itu menjadi suatu pembanding. Sehingga saudara tidak akan dapat sepakat dengan kebenaran firman. Keputusan harus kita ambil sendiri, berdiri, bersepakat dengan kebenaran.
Begitu pula dengan saudara saat ini yang menyaksikan Charis Healing ya. Mazmur 118 ayat 17. Firman Tuhan katakan, "Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan." Saudara tidak akan mati tetapi saudara hidup. Untuk saudara menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Waktu dalam saya menghadapi suami saya kondisi itu, saya katakan ke suami saya, rancangan Tuhan terhadap dia. Semua firman itu yang membuat kita itu memiliki pengharapan. Dengan kebenaran seperti apa yang firman Tuhan katakan, sepakat dengan tidak berdasar apa yang kondisi yang saudara lihat. Fokus sepakat pada kebenaran firman Tuhan, itulah yang dapat kita andalkan. Karena kebenaran itu tidak berubah. Kebenaran itu yang akan tetap. Hal-hal fakta, realita, kenyataan itu yang selalu berubah. Dan kita tidak bisa kita andalkan. Kesepakatan diperlukan antara saudara dengan Tuhan. Dan juga dengan orang yang mendoakan saudara. Sebagai tubuh Kristus. Karena otoritas kita sebagai orang-orang percaya tidak hanya untuk diri kita sendiri, namun juga untuk membawa kesembuhan kepada orang lain. Setelah acara ini, saudara-saudara, ada tim doa dari Charis Healing, saudara-saudara bisa datang untuk mereka mendoakan saudara-saudara. Sebelumnya, saya akan tutup sharing kebenaran firman Tuhan ini, dan saya akan berdoa juga buat saudara. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik, sangat baik. Kami bangga memiliki Tuhan yang hidup. Terima kasih buat semua apa yang Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah sediakan. Terima kasih untuk kesembuhan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang adalah roh dan hidup. Aku percaya kesembuhan terjadi Tuhan buat setiap saudara-saudara yang menyaksikan Charis Healing ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang menghalangi mereka boleh menerima kesembuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan yang Tuhan Yesus sudah berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Terima kasih sekali kepada Ibu Heni Utami untuk firman dan kesaksiannya. Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita akan mengadakan persembahan. Di kesempatan ini kami mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah hadir, juga kepada partner, kepada donatur, juga sahabat-sahabat dari ministry ini yang telah memberikan dukungan baik dalam doa maupun dana kepada ministry ini selama ini. Apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan sangat berarti bagi kami di tempat ini, bagi pekerjaan Tuhan, sehingga kami dapat lebih lagi menyampaikan kebenaran Injil, juga kasih Bapa, kasih Tuhan, juga kasih karunia Tuhan. Untuk bagi Bapak Ibu Saudara yang mau tahu tentang kegiatan kami selanjutnya dan juga mengenal lebih dalam mengenai ministry ini, dapat melihat di website kami, juga di media sosial kami yang tampil di layar. Juga bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk didoakan bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tampil di layar. Berikutnya bagi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan acara ini dan rindu untuk memberikan dukungan lewat dana, silakan untuk melakukan transfer kepada rekening kami yang tampil di layar dengan berita Charis Healing. Saya akan bacakan satu ayat, 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi Tuhan Yesus menjadi miskin supaya kita menjadi kaya, Bapak Ibu Saudara. Sebagian orang berkata ayat ini tidak bisa diterapkan dalam hal ekonomi, karena ayat ini lebih kepada hal-hal rohani seperti kuasa, seperti damai sejahtera, seperti hikmat.
Tapi jika saya terapkan ayat ini dalam hal-hal itu, ayat ini menjadi seperti tidak nyambung. Karena bunyinya akan seperti ini. Yesus menjadi miskin hikmat supaya kita kaya hikmat. Padahal Yesus enggak miskin hikmat, ya kan? Yesus miskin damai sejahtera supaya kita menjadi kaya damai sejahtera. Enggak tepat juga. Yesus menjadi miskin kuasa supaya kita kaya akan kuasa. Menjadi enggak tepat juga. Jadi satu-satunya yang tepat ayat ini diterapkan adalah Yesus menjadi miskin secara ekonomi supaya kita menjadi kaya secara ekonomi. Bukan berarti Yesus melarat saat di dunia ini, tapi dibandingkan dengan apa yang Yesus miliki di surga, dengan apa yang Yesus punyai di bumi ini, waktu hidup di bumi ini, itu sangat-sangat miskin. Jadi Tuhan Yesus jadi miskin supaya kita jadi kaya, enggak berarti kita semua akan menjadi konglomerat atau apa, tapi kita kaya di dalam Tuhan. Kaya di dalam Tuhan enggak berbicara soal angka Bapak Ibu Saudara, tapi berbicara tentang apa yang kita miliki yang dikaruniakan Tuhan itu menjadi sukacita bagi keluarga kita, bagi kehidupan kita, dan kita dapat berbagi bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu, buat apa yang telah Engkau lakukan bagi kami semua. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu dalam keluarga kami, dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, dalam bisnis kami. Bapak, kami bersyukur buat teman-teman, saudara, siapapun juga yang memberikan persembahan, yang menabur di tempat ini. Kami percaya Bapak, apa yang kami tabur di tempat ini menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.